Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kalian selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hot Surabaya Hot Boss. Oke guys, rekomendasi kali ini masih mengenai Khazar, sebuah buku mengenai bangsa Khazar. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah membeli buku yang saya rekomendasikan sebelum rekomendasi buku ini, yaitu buku Risalah Ibnu Fadlan yang sudah saya bikinkan video rekomendasinya, lalu buku Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Nah, ini sejarah Turki sampai ke Turki modern. Lalu buku yang besar dan tebal, ini ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, ini tebal bos, segini tebelnya. Ya. Ya. Jadi sebelum membaca buku ini, kalian harus memiliki 3 buku tadi. Ditambah satu lagi, yaitu sebuah buku yang berjudul Kisah Para Nabi, karya Ibnu Katsir. Karena di situ ada satu hadis mengenai bangsa Turki, Ya'jud dan Ma'jud, dan bangsa Slavia. Dan ketiganya ini adalah keturunan dari salah satu anak dari Nabi Nuh. Itu ada hadisnya di buku tersebut. Saya tadi lupa mengeluarkan, sebentar ya. Nah, nih. Kalian harus memiliki buku ini. Oke? Baik bos, kita langsung ya. Saya akan merekomendasi buku ini. Buku ini berjudul Kamus Khazar, sebuah novel leksikon. Nah, penulisnya adalah Milorad Pavic. Diterjemahkan dari judul asli Dictionary of the Khazars. Diterjemahkan oleh Nurcholis. Diterbitkan oleh Serambi, Kota Jakarta tahun 2009. Bulan Juni, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 9789790241640. Dengan jumlah halaman 505 halaman. Jadi ini tuh novel tentang Khazar. Isinya bagaimana ya? Saya akan mengutipkan sedikit isi, dan untuk mengetahui seluruh isinya tentu kalian harus baca sendiri. Sebelum saya masuk ke tulisan di cover belakang, saya akan membacakan mengenai penulisnya, yaitu siapa tadi namanya? Milorad Pavic. Di dalam buku ini ada sedikit mengenai penulisnya ya. Sedikit sekali. Jadi tertulis yaitu Milorad Pavic lahir di Beograd. Kalian tahu apa enggak Beograd? Coba kalian nanti searching ya di internet mengenai Beograd. Jadi Milorad Pavic lahir di Beograd pada tahun 1929. Dia profesor sejarah kesusastraan di Universitas Beograd dan salah satu penyair kenamaan Yugoslavia. Kamus Khazar, buku ini adalah novel utuhnya yang pertama. Jadi penulis buku ini tuh seorang profesor bos. Meskipun novel tapi profesor.
lagi-lagi saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku karya seorang profesor. Biasanya doktor, ada profesor, dokter Andes, dan lain sebagainya. Jadi buku yang saya rekomendasikan insya Allah Jos Marco Jos Good Marso Good sebagai literatur kalian untuk memahami atau mengetahui mengenai bangsa Khazar. Nggak asal cucuk kuluki, nggak asal jeplak bos, ada literaturnya. Oke, itu tadi tentang penulisnya ya. Beliau seorang profesor sejarah kesusastraan di Universitas Beograd dan juga salah satu penyair kenamaan di Yugoslavia. Sekarang saya akan membacakan tulisan di belakang cover buku ini, tertulis sebagai berikut. Bangsa Khazar adalah metafora untuk sekelompok kecil manusia yang bertahan di antara kekuatan-kekuatan adidaya dan agama-agama besar. Pada akhir abad ke-10, bangsa ini hilang dari peta kebudayaan dunia. Masih banyak hal belum diketahui mengenai bangsa ini. Novel ini menjajaki dan menyingkap polemik Khazar secara cerdas dan jenaka. Kamus Khazar menyajikan perpaduan yang menarik antara fiksi dan non-fiksi. Pembaca akan disuguhi berjibun anekdot khas cerita rakyat. Namun, novel ini berformat kamus mirip ensiklopedia. Ya. Novel ini berformat kamus mirip ensiklopedia mungil yang menggabungkan referensi silang dari 3 agama dalam kurung Kristen, Islam, Yahudi. Layaknya membuka kamus, pembaca dapat memulai dari bagian mana saja. Dalam tanda kutip, kitab merah untuk sumber Kristen, kitab hijau untuk sumber Islam, dan kitab kuning untuk sumber Yahudi. Bukan melulu dari depan ke belakang. Di sini juga tertulis tulisan dari Publisher Weekly yang menuliskan pembaca yang menyukai puzzle sastrawi akan menikmati masuk ke dalam dunia magis ini dengan Pavik sebagai pemandu. Itu yang ditulis oleh Publisher Weekly. Lalu Washington Post Book World menuliskan di cover belakang buku ini, setara dengan George Louis Borges atau Gabriel Garcia Marquez, Pavik paham bagaimana mendukung kecerdasan kisahnya dengan detail penggambaran yang luar biasa serta anekdot-anekdot memikat. Jadi buku ini tuh perpaduan antara fiksi dan non-fiksi. Formatnya mirip ensiklopedia mungil. Ya. Jadi kita sebagai pembaca itu mau memulai bacaan dari halaman mana saja itu terserah bos. Terserah. Dan yang saya pilih kutipan-kutipannya nanti itu dari yang kitab hijau, yaitu dari sumber Islam. Untuk sumber Kristen dan Yahudi, tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Kalian harus beli buku ini. Kalian dapatkan buku ini di toko buku terdekat rumah kalian, atau bisa kalian hubungi penerbitnya langsung, atau kalian cari di online shop. Saya belinya ini masih inget di seorang kawan yang jualan buku online di Facebook. Ya, coba kalian cari.
Lalu di cover belakang buku ini ya tadi dikatakan bahwa pada akhir abad ke-10 bangsa ini, bangsa Khazar itu hilang dari peta kebudayaan dunia. Sedangkan di buku mana tadi hilang? Sebentar, Bos. Di buku ini, Risalah Ibnu Fadlan itu kan tertulis narasi ekspedisi dari Baghdad sampai Eropa Utara abad ke-10. Abad ke-10. Sedangkan yang tertulis di belakang cover ini, bangsa Khazar itu hilang dari peta kebudayaan dunia pada akhir abad ke-10. Ini sangat menarik, Bos. Sangat menarik buku ini. Saya bacanya juga enteng, nggak berat-berat amat. Yang namanya aja novel, ya. Perpaduan antara fiksi dan non-fiksi, dan memang seperti ensiklopedia. Jadi kalian harus baca sendiri buku ini nanti dari awal halaman sampai akhir halaman. Dan kalian nikmati selembar demi selembar huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ini. Oke, sekarang kita intip ya. Kita intip secuil isi buku. Secuil saja dari berapa halaman tadi? 500 apa 300? Dari 505 halaman, saya hanya mengutip 5 kutipan. Dan kutipannya pun tidak menyeluruh, melainkan hanya sepotong. Supaya kalian penasaran, lalu setelah menonton video ini kalian bergegas ke toko buku atau telepon penerbitnya atau cari di online shop dan membeli buku ini sambil ngopi. Kalian baca sambil ngopi, sambil rokokan, sambil makan pisang goreng. Mantap, Bos. Kutipan pertama yang saya ambil tertulis, para penulis tarikh Arab Ibnu Rustah dan Ibnu Fadlan menyebut banyak tempat ibadah Islam di Imperiur Khazar. Mengenai Ibnu Rustah saya nggak punya, Bos. Saya nggak punya literaturnya. Tapi di sini tertulis para penulis tarikh Arab, salah satunya Ibnu Fadlan, menyebutkan bahwa banyak tempat ibadah Islam di Imperiur Khazar. Ya, ini kan karya Ibnu Fadlan yang sudah dibukukan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Forum. Di sini juga menyebutkan Ibnu Fadlan, di sini juga Ibnu Fadlan. Insya Allah di dalam kitab Mukadimah ini juga ada disebutkan Ibnu Fadlan. Jadi saling berhubungan, Bos. Kalian harus beli buku-buku itu, oke? Jadi dikatakan oleh penulis-penulis tarikh ini, yaitu Ibnu Rustah dan Ibnu Fadlan, mereka menyebutkan bahwa banyak tempat ibadah Islam di Imperiur Khazar. Oke, dan di catatan Ibnu Fadlan, Raja Sakabila itu memohon kepada khalifah agar didatangkan seorang ulama yang paham betul akan Islam. Kalian tonton sendiri videonya di video rekomendasi buku Risalah Ibnu Fadlan. Coba kalian tonton. Kutipan kedua, bangsa Khazar dalam bahasa Arab Khazar, dalam bahasa Cina Kosa, nama sebuah bangsa keturunan Turki. Nama ini berasal dari bahasa Turki, yaitu kosmak, dalam kurung mengembara, bergerak, atau kata kus dalam kurung sisi utara yang dinaungi bayangan pegunungan. Ini sejarah Turki, Bos. Sejarah Turki. Di dalam buku ini, Profesor siapa tadi namanya? Milorad, ya. Profesor Milorad Profesor Pavik itu menuliskan bahwa
Nama Khazar adalah nama sebuah keturunan bangsa Turki yang diambil dari kata atau dari bahasa Turki kasmak yang berarti mengembara atau bergerak, atau dari kata kus yang berarti sisi utara yang dinaungi bayangan pegunungan. Ibnu Khaldun ya juga sudah menuliskan mengenai letak Khazar, letak Ya'jud dan Ma'jud di dalam buku ini. Oke? Jadi kalian juga harus dapatkan buku ini. Kalian dapatkan buku ini. Juga kalian dapatkan buku ini untuk melengkapi buku kamus Khazar ini. Gitu loh, Bos. Jadi kalian itu membahas Khazar itu tidak cocokologi, nggak ngawur. Ada literaturnya, Bos. Bikin video YouTube juga nggak ngawur, ada literaturnya. Dan kalian jangan mau dibodohi oleh video-video yang nggak jelas literaturnya. Jika ada yang membahas Khazar, nggak ada literaturnya, nggak ada referensinya, nggak ada daftar pustakanya, kalian langsung buka buku yang kalian miliki. Oh, Khazar ini dari sini-sini menurut literatur ini. Menurut literatur B dari sini. Oh, Khazar artinya ini. Cocok enggak dengan video itu? Cocok enggak dengan yang membahas, mereka-mereka yang membahas mengenai Khazar? Kalian langsung bisa cross check. Gitu loh, Bos. Itulah fungsinya membaca. Fungsinya memiliki literatur. Supaya kalian tidak mudah dibohongi dan dibodohi. Dan kalian benar-benar menjadi ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Dan jangan lupa, Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Surat Yunus ayat 100. Itu selalu saya ingat sampai kapanpun, Bos. Oke? Itu tadi ya, bahasa Arabnya Khazar apa, bahasa Cinanya Khazar apa, bahwa Khazar adalah nama sebuah bangsa keturunan Turki, ya, dan Turki itu keturunannya anaknya Nabi Nuh yang 3 itu yang mana. Kalian harus punya buku kisah para nabi karya Ibnu Katsir. Di dalam buku itu ada hadisnya yang sudah saya pernah sebutkan di video sebelumnya. Lalu salah satu nama Khazar yaitu berasal dari bahasa Turki Kus, sisi utara yang dinaungi bayangan pegunungan. Dan di dalam buku Ibnu Khaldun yaitu Kitab Mukadimah kan juga disebutkan mengenai pegunungan-pegunungan Ya'jud Ma'jud dan lain sebagainya. Kalian baca sendiri. Oke, sekarang kutipan nomor 3. Ini ada berapa kutipan toh? Ada 5 kutipan tok. 505 halaman yang saya kutip cuma 3 kutipan. Sisanya kalian baca sendiri dalam buku ini, Bos. Baca. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu wahyu pertama yang diperoleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu kalau ngomong sunnah jangan melulu masalah selangkangan, Bos. Loh, cak selangkangan itu penting, Bos. Seks itu penting dalam suatu hubungan pernikahan. Memang Nabi juga membahas masalah seks. Wong Arab tuh nggak tabu, Bos. Dan saya ada hadis-hadis mengenai seks. Tapi nggak seperti yang ada di umum-umum. Gitu, Bos. Tapi sunnah yang paling utama, yaitu wahyu pertama yang diperoleh Nabi Muhammad, yaitu perintah Iqra. Perintah membaca. Jangan lupa, Bos ya. Jangan lupa satu lagi, Bos. Ketika perang Badar kan baginda Nabi itu memperoleh banyak tawanan perang. Barang siapa yang tidak menebus dirinya dengan uang, jalan kedua untuk menebusnya adalah mengajari orang Islam baca tulis. Sedangkan saat itu baginda Nabi sangat membutuhkan peralatan perang. Kenapa yang diminta itu yang urgent justru baca tulis?
Pikir bos, pikir. Satu, masalah ekonomi perlu. Dua, di bawah ekonomi itu baca tulis artinya ilmu dan pengetahuan. Itu bos. Wallahu alam, tapi bos ya, kan saya orang bodoh bos, orang awam. Angger jeplak bos, angger jeplak. Oke. Kutipan nomor berapa bos sekarang? Kutipan nomor 3. Pada abad ke-6, kawasan utara Kaukasus dikuasai orang-orang Sabir, dalam kurung salah satu dari 2 suku Hun besar. Walaupun begitu, pada abad ke-10, sejarawan Masudi sang juru tulis mengatakan bahwa bangsa Turki menyebut Khazar sebagai Sabir dalam tanda kutip. Bangsa Hun sudah dibahas di dalam buku ini. Kutipannya pun sudah pernah saya sebutkan. Tentu tidak menyeluruh mengenai bangsa Hun. Kalian baca buku ini, bos. Di sini pun juga disebutkan mengenai bangsa Hun. Ada kesamaan kan? Sambung menyambung menjadi satu. Begitu bos, caranya mencari literatur. Dan begitu caranya kita belajar. Jangan hanya satu literatur, minim 2 sebagai bahan cross check. Gitu bos ya. Oke. Lalu kutipan ini sejarawan Masudi ini siapa? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Masudi itu siapa? Bukan Udin Pedot. Itu kan Harris Kui bos. Ya, yang hacker-hacker Ome, saya suka itu channelnya bos, lucu. Kalau lagi sumpek, lagi baca sudah penat gitu, wah, baca sudah aduh puyeng, lihat Udin Pedot. Oke. Kutipan nomor 4. Sebuah peta buatan ahli geografi Arab Al-Idrisi memperlihatkan bahwa negara Khazar menempati daerah hilir sungai Volga dan Don, termasuk Sarkel dan Atil. Al-Istakhri membicarakan rute kafilah dari Khazariyah ke Khoresem, yang juga disebut dalam tanda kutip rute imperium dari Khoresem ke Volga. Khoresem itu Khawarizm. Yang penemu angka 0 itu kan Khawarizm juga, Al-Khawarizm. Kalau nggak ada Khawarizm ya nggak ada komputer. Ya. Jadi di sini diperlihatkan sebuah peta buatan seorang ulama Islam ahli geografi. Disebutkan di buku ini, namanya Al-Idrisi. Tentu kalian sudah tahu lah siapa Al-Idrisi. Itu di dalam buku yang pernah saya rekomendasikan, kisah para nabi dan rasul yang besar merah itu juga ada gambar sebuah peta karya Al-Idrisi. Sambung menyambung bos, buku yang saya rekomendasikan kepada kalian supaya kalian pinter gitu loh bos. Kalau saya ini masih banyak baca sih tetap bodoh bos, makanya baca terus. Sampai kapan bos? Oke. Al-Idrisi di dalam petanya itu memperlihatkan bahwa negara Khazar menempati daerah hilir sungai Volga dan Don, termasuk Sarkel dan Atil. Nah, itu di mana? Sarkel dan Atil, Volga dan Don itu di mana? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini, dan kalian juga harus baca buku ini. Di sini juga ada insya Allah kalau saya nggak salah ingat. Oke. Kutipan terakhir ya. Jadi jelas ya, yang kutipan keempat itu negara Khazar itu di mana, menempati daerah mana. Dan kalian sambungkan dengan buku Muqaddimah Ibnu Khaldun terjemahan bahasa Indonesia. Syukur-syukur kalau kalian punya bahasa aslinya ya, buat bahan cross check mengenai terjemahannya. Karena kalau saya nggak salah ingat itu ada terjemahan yang berbeda di kitab Ibnu Khaldun terjemahan bahasa Indonesia. Dan pernah saya diskusikan dengan 2 sahabat saya yang memiliki buku Ibnu Khaldun. Satunya
punya yang bahasa Arab dan bahasa Inggris, satunya penerbitnya bukan Al-Kausar tapi penerbit lain. Itu kita diskusi memang ada terjemahan yang berbeda. Nggak banyak lah, mungkin sekitar 0,5% kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau saya salah. Coba kalian buktikan sendiri, bos. Buktinya gimana? Ya kalian beli yang bahasa Arab, bahasa Inggris, yang terjemahan bahasa Indonesia dengan dua penerbit yang berbeda. Gitu caranya belajar, gitu caranya cross check, bos. Oke? Bikin video kok cucukologi, nggak ada literaturnya. Wah, aduh, nggak apa-apa sih. Hak asasi manusia, bos. Oke? Semangat. Semangat jadi YouTuber kalian semua, kalian. Ya. Kutipan kelima, Khagan, gelar penguasa Khazar, berasal dari kata Tatar, Han, yang berarti dalam tanda kutip pangeran. Menurut Ibnu Fadlan, nah kan lagi Ibnu Fadlan, kami itu Ibnu Fadlan. Buku ini pun menuliskan mengenai Ibnu Fadlan. Menurut Ibnu Fadlan, bangsa Khazar mengubur para Khagan di bawah air di sungai-sungai. Kita jadi teringat dengan film The 13 Warrior lagi. Ketika ada seorang raja yang meninggal, pada saat itu dikisahkan di The 13 Warrior, Ibnu Fadlan yang diperankan oleh Antonio Banderas, ya, ketika mereka dikejar, rombongannya Ibnu Fadlan ini dikejar oleh apa ya, barbar atau apa, nggak tahu, lupa itu, pokoknya perompak padang pasir. Rombongan Ibnu Fadlan ini lari. Ketika lari, si perompak ini justru menjauh ketika dilihat ada sebuah kapal Viking. Nah, ketika para Viking ini membangun tenda, Ibnu Fadlan masuk mencari rajanya. Katanya rajanya sudah meninggal, digantikan oleh anaknya. Dan Ibnu Fadlan itu melihat prosesi pemakaman sang raja, yaitu dibakar bersama perahunya dan budaknya. Dan itu juga tertulis, bos, di dalam buku ini. Dan kalau kalian nonton serial Viking, ya, season 1 sampai season 6, kalau nggak salah itu season terakhir season 6, itu prosesi pemakaman Viking itu juga begitu. Atau mungkin kalian sudah nonton film Thor, pada saat ayahnya Thor, Odin, meninggal kan juga ibunya atau ayahnya kan dua-duanya meninggal itu, kan juga dibakar sama kapal-kapalnya, perahu-perahunya itu. Apakah Khazar ini juga adalah Viking? Gak tahu, kalian harus baca sendiri. Itu, bos. Jadi Khagan, gelar penguasa Khazar, berasal dari kata Tatar. Nah, ini bangsa Tatar, bos. Nanti saya akan merekomendasikan mengenai Tatar ini, bos. Saya punya bukunya lagi, berarti ya rekomendasi atau literatur tentang Khazar, Turki, Mongol, Ya'juj dan Ma'juj itu masih banyak, bos. Banyak. Kalian yang bikin video narasi mengenai Khazar, Ya'juj dan Ma'juj, bacaannya sudah banyak apa belum? Ya, bos. Oke, jangan hanya berburu dolar, kalian tuh bikin konten yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan demi konten dan demi dolar, bos. Meskipun itu hak kalian, hak asasi manusia. Oke? Itu tadi 5 kutipan yang saya pilih. Tentu sekali lagi kutipannya itu hanya sepotong. Untuk mengetahui kalimat-kalimat selanjutnya atau kalimat utuhnya, kalian baca sendiri dalam buku ini. Ini buku Ciami, Top Marko Top, Good Marso Good. Dan kalian harus memiliki buku ini jika kalian lagi belajar sejarah, khususnya Turki, Khazar, Slavia, Ya'juj dan Ma'juj, Mongol, bangsa Hun, dan seterusnya yang saling berkaitan. Oke? Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat kalian. Kalau nggak nemu juga, kalian hubungi penerbitnya. Ya, tadi apa penerbitnya? Serambi ya. Ya, Serambi.
kalian hubungi. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Kalau nggak ada, coba kalian cari di perpustakaan. Kalau nggak ada juga, ya sudah bos, ngopi saja. Oke, sekian rekomendasi dari saya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.